Rekaman video yang menunjukkan Presiden Jokowi cuekin Prabowo Subianto di Istana Negara viral di media sosial. Video itu dianggap sebagai bukti benih konflik Jokowi vs Prabowo mulai tumbuh. Informasi yang beredar, konflik Jokowi vs Prabowo dipicu oleh kontrak politik Jokowi vs Prabowo. Perjanjian itu kurang menguntungkan Prabowo. Kontrak politik itu dibuat saat Gibran Rakabuming Raka diusulkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Inti dari kontrak politik itu adalah pasangan Prabowo Gibran jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, maka Prabowo akan menangani urusan luar negeri, sedangkan Gibran akan menangani urusan dalam negeri. Diduga karena kontrak politik inilah yang membuat Jokowi tega meninggalkan PDIP yang sudah lama membesarkannya. Juga meninggalkan Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDIP. Jika kontrak politik yang belum terkonfirmasi kebenarannya ini benar adanya, maka hal itu sama saja dengan mendapuk dinasti Jokowi sebagai presiden 3 periode. Kontrak ini justru mengebiri Prabowo Subianto sebagai ketua umum Partai Gerindra sekaligus juga nanti akan menjadi penguasa tertinggi di Republik ini. Terlepas dari kontrak politik itu, Prabowo sudah pasti tidak mau senasib dengan Yusuf Kalla maupun Ma'ruf Amin yang perannya dikebiri sebagai wakil presiden. Sangat sulit mengebiri Prabowo seperti JK dan Ma'ruf Amin. Sebaliknya, Prabowo lah yang punya peluang besar untuk dalam tanda petik mengebiri Gibran. Kenapa? Karena posisi Gibran jauh lebih lemah dibandingkan posisi JK maupun Ma'ruf Amin. JK adalah seorang politikus, seorang tokoh nasional, juga seorang tokoh yang punya jaringan politik, jaringan bisnis, punya materi yang cukup banyak. Begitupun dengan Ma'ruf Amin yang punya kekuatan NU. Kalau dibandingkan dengan Gibran, Gibran jauh di bawah kedua tokoh itu. Kenapa? Karena Gibran bukanlah seorang ketua umum partai politik, dia juga tidak punya kekuatan massa seperti kekuatan Ma'ruf Amin di NU. Gibran hanya punya relawan, tapi tidak semua relawan benar-benar rela. Ada relawan yang tidak rela, terutama saat tidak mendapatkan posisi di pemerintahan. Bahkan ada relawan yang rela melawan balik setelah menjadi relawan. Kekuasaan Jokowi tersisa 6 bulan lagi. Wajar apabila mantan gubernur DKI Jakarta itu mulai membangun kekuatan baru untuk mengimbangi kekuatan Prabowo. Muncullah wacana mengangkat Jokowi sebagai ketua koalisi partai politik yang kekuasaannya sudah pasti cukup besar karena dalam tanda petik bisa mengendalikan partai politik yang ada di Indonesia. Jokowi dan anaknya Gibran juga digadang-gadang sebagai calon ketua umum Partai Golkar yang akan menggantikan Airlangga Hartarto. Tapi jalan Jokowi maupun Gibran menjadi orang nomor 1 di tubuh Partai Golkar tidaklah mudah. Kalau Jokowi dan Gibran masuk ke Partai Golkar untuk menjadi ketua umum, maka Golkar harus mengubah ADART Partai Golkar yang di dalamnya menyatakan bahwa calon ketua umum Partai Golkar harus pernah menjadi pengurus 1 periode atau 5 tahun. Syarat itu tidak dimiliki oleh Jokowi maupun Gibran. Pada sisi lain, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan terkesan tidak memberikan ruang kepada Jokowi maupun Gibran untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Padahal Luhut dikenal sebagai orang terdekat Jokowi. Luhut meminta kepada seluruh pengurus Partai Golkar agar jangan mau diatur oleh pihak luar.
Kita jangan mau diatur orang lain, kita yang atur. Jadi Golkar yang ngatur, jangan Golkar diatur-atur orang lain. Itu kata Luhut saat memberikan sambutan dalam acara buka puasa dan silaturahmi Partai Golkar se-Indonesia di Nusa Dua, Badung, Bali pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024. Di tengah upaya Jokowi membangun kekuatan baru, Prabowo tampak tenang-tenang saja, tapi bukan berarti Prabowo tidak punya strategi. Prabowo akan memastikan dirinya aman sampai pelantikan presiden pada Oktober 2024. Informasi dari orang dekat Prabowo mengatakan bahwa Prabowo tidak mau frontal dan tetap bersabar sampai hari ini karena dia ingin aman sampai pelantikan presiden. Konflik Jokowi PS Prabowo diprediksi akan semakin memanas menjelang pelantikan presiden. Jokowi bakal menyodorkan nama-nama calon menteri yang tupoksinya berkaitan dengan urusan dalam negeri. Itu sebagai implikasi dari kontrak politik Jokowi dan Prabowo. Nah, pada sisi lain, Prabowo tidak akan mau mengebiri kekuasaannya dengan menyerahkan segala urusan dalam negeri kepada Gibran. Disinilah klimaks dari konflik Jokowi dan Prabowo kelak. Pakar komunikasi yang juga guru besar Universitas Airlangga, Profesor Henry Subiakto, menilai potensi konflik antara Jokowi dengan Prabowo setelah menang di Pilpres itu memang besar. Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai kelihatan. Konflik rebutan pengaruh adalah kelaziman dalam politik. Besar kemungkinan akan terjadi konflik drama-drama politik baru terkait apa yang akan dilakukan Jokowi dan apa pula yang akan dilakukan Prabowo. Tentu menarik untuk disaksikan, kata Profesor Henry Subiakto di akun Twitternya. Tulisan itu berjudul Konflik Jokowi PS Prabowo apa sudah dimulai. Henry menilai waktu yang dimiliki Jokowi hanya pendek, tinggal 6 bulan berkuasa penuh. Maka dalam waktu pendek itu dia harus memanfaatkan secara efektif agar dia bisa tetap punya power walau tidak lagi jadi presiden. Syukur-syukur kalau bisa melemahkan Prabowo dan Gerindra. Istana harus segera mewujudkan koalisi besar bersama partai-partai yang akan diketuai Jokowi dengan tidak menyertakan Gerindra di dalamnya. Pemilu 2024 di mana Gerindra dibuat anomali. Ketumnya jadi calon presiden dengan kemenangan suara 58%, tapi partainya sendiri perolehan suaranya merosot di bawah 15%. Gerindra hanya urutan ketiga dengan pencapaian 13% suara. Nah, perolehan suara Gerindra seakan menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran tidak berpengaruh terhadap perolehan suara Gerindra. Malah yang naik drastis itu adalah suara Golkar, partai yang sedang jadi sorotan karena ditengarai akan diambil alih oleh dalam tanda petik kekuatan Jokowi. Ini juga menyatakan pesan politik bahwa yang menang Pilpres itu bukan Prabowo, tapi itu kemenangan Jokowi bersama Golkar yang mengusung anaknya Gibran. Kemenangan terjadi karena usaha dan strategi Jokowi yang secara terbuka membela pasangan Prabowo Gibran dengan berbagai cara. Tentu hal ini bagi Prabowo dan Gerindra serta pendukungnya harus menyadari dan harus terus menghormati bahkan tunduk pada politik Jokowi. Prabowo aslinya belum tentu menyukai Gibran, anak Jokowi yang besar karena dikawarbit harus menerima demi bisa memanfaatkan power Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024. Nanti setelah dilantik jadi Presiden RI, tentu Prabowo ingin berkuasa penuh. Gak mungkin mau ada matahari kembar. Disitulah bibit konflik rebutan power antara Jokowi dan Prabowo sulit dielakkan. Itu kata Prof. Henry.
Sekarang Jokowi tinggal punya 6 bulan untuk melemahkan Prabowo. Kita lihat saja drama politik seperti apa yang akan terjadi setelah periode honeymoon politik keduanya selesai. Apakah masih tetap akrab, saling dukung dengan kesepakatan, atau malah masuk periode saling tikam? Kita lihat saja. Itulah akhir dari tulisan Prof. Henry. Nah, selain Prof. Henry, seorang profesor dari Universitas Ritsumeikan Jepang yang juga seorang pakar politik Indonesia bernama John Hona, dia mengatakan fokus sekarang beralih pada bagaimana Prabowo akan memperkuat kekuasaannya sebelum ia menjabat pada bulan Oktober, dan bagaimana Prabowo akan memenuhi janji pemilunya. Mulai saat ini permainan kekuasaan baru antara Prabowo dan Jokowi dimulai, kata Hona. Dia menegaskan bahwa Prabowo akan menganggap hasil pemilu sebagai pencapaiannya sendiri. Dari sudut pandang Prabowo, yang paling penting adalah bagaimana dia menyingkirkan Jokowi. Itu kata Hana. Jadi pernyataan Hana dengan Prof. Henry Subiakto ini beda-beda tipis sebenarnya. Nah, setelah pemerintahan Prabowo dimulai, saya pikir akan ada motivasi yang semakin besar untuk mengurangi pengaruh Gibran dan sebisa mungkin menjauhkan diri dari pengaruh Jokowi, kata Hona. Ia menambahkan bagaimana Jokowi akan mempertahankan pengaruhnya masih belum jelas. Namun strateginya bisa menjadi hal penting dan akan terlihat jelas dalam beberapa bulan ke depan. Selama kampanye, Prabowo berulang kali menekankan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan besar Jokowi, termasuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, kota baru yang sedang dibangun di Pulau Kalimantan itu, dan kebijakan sumber daya alamnya, di mana Indonesia mengembangkan industri pengolahan dalam negeri dibandingkan mengekspor bahan mentah atau yang biasa dikenal dengan istilah hilirisasi. Namun ada yang mempertanyakan apakah Prabowo akan mampu memenuhi janjinya itu. Hona mencatat bahwa prioritas utama Prabowo adalah paket makan siang gratis dan susu gratis yang akan menghabiskan anggaran 460 triliun untuk sekolah dan ibu hamil, serta meningkatkan belanja pertahanan negara. Modal yang juga diperlukan itu menelan biaya 466 triliun. Ketidakpastian masih ada seputar stabilitas fiskal yang akan tergantung pada siapa yang dipilih oleh Prabowo untuk menduduki posisi-posisi penting di kementerian, kata Dedi Dinarto, seorang analis utama Indonesia di firma penasihat kebijakan publis Global Counsel. Inilah pendapat beberapa pakar analis tentang konflik dan benih-benih konflik antara Jokowi dan Prabowo yang hari ini sudah mulai menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Kita tunggu seperti apa kelanjutannya.